Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise, what's that? It's a yippee yahoo! Way to go, God! Praise, what's that? It's a yippee yahoo! Way to go, God! Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kak Airin. Hari Minggu juga Kak Yuni. Kak Airin gimana kabarnya Kak Airin? Luar biasa baik. Kak Yuni, apa kabarnya? Baik juga Kak Airin. Adik-adik kakak yang di rumah gimana kabarnya? Pasti dalam keadaan yang baik-baik kan Kak Airin? Kak Airin dan Kak Yuni harap semua adik-adik kakak yang di rumah tetap dalam keadaan sehat selalu. Nah Kak Airin masih semangat gak ikut ibadah kali ini? Pastinya Kak harus semangat. Ya, kita harus tetap semangat memuji dan melayani Tuhan ya kan Kak? Iya, Kak. Nah Kak Airin, kita kan mau ibadah. Ada loh Kak yang harus kita siapkan. Oh iya Kak. Apa Kak? Kak Airin tahu nggak? Kak Airin punya ini Kak. Apa Kak Airin? Iya, kita harus siapkan Alkitab. Ada lagi Kak, satu lagi Kak yang harus iya, kita Kak. siapkan. Kak Airin tahu? Nggak tahu mau dikasih sama Kak Airin? Nah, hati dan pikiran kita. Karena kita Kak, kalau mau beribadah kita harus siapkan hati dan pikiran kita supaya nanti firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak sekolah minggu bisa kita hayati dan kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari Kak Airin. Nah Kak Airin, kita mau mulai ibadah kita undang adik-adik kita yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi Matahari Bersinar Terang. Sambil tepuk tangan ya kan Kak Yuni? Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Kita lagi adik-adik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Nah Kak Airin, tadi kita kan udah nyanyi. Tapi Kak Airin, Kak Yuni rasa adik-adik kakak yang di rumah belum semangat Kak Airin. Masih loyo Kak. Iya, masih ada yang muap-muap karena bangun pagi. Gimana kalau kita ajak lagi Kak Airin untuk nyanyi satu lagu lagi? Apa Kak? Hari ini, mari adik-adik kakak yang di rumah kita masih bangkit berdiri, kita bernyanyi hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria.
lipat tangannya, tutup matanya, jangan ada yang ngintip-ngintip ya adik-adik. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu sehingga kami dapat beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati kami anak-anak-Mu ini Tuhan, agar dapat bisa menikmati ibadah ini Tuhan dalam keadaan apapun itu Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah Kak, tadi kan kita udah nyanyi, udah berdoa, kita mau nyanyi lagi Kak Senang Airin. kali Kak Airin, Kak. Iya, tapi masih dalam keadaan bangkit berdiri ya kan Kak Airin? Gak boleh duduk, Kak. Iya, belum boleh duduk ya. Kita angkat satu pujian lagi, kita nyanyi Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra, oh oh kasih Yesus. Oke Kak, kita mau lanjut lagi nyanyi Kak. Kita angkat pujian lagi, masih bangkit berdiri, kita bernyanyi Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Kak Airin tahu nggak minggu lalu siapa yang bawa firman Kak Airin? Apa ya? Oh, Kak Ella, Kak. Iya Kak Ella, Kak Airin. Kak Ella minggu lalu ada ngasih ayat hafalan Kak Airin. Kak Airin tahu nggak ayat Tahu dong, hafalannya? Kak. Masih ingat. Dari mana ayat hafalannya Efesus Kak? 4 ayat 5 Kak Yuni. Kita bantu adik-adik kita yang di rumah mengucapkan ayat hafalannya ya Kak Airin. Kita sama-sama mengucapkan ayat hafalan kita. 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Kak Airin, tapi kayaknya belum semua adik-adik kita yang di rumah Masih menghafalnya. lemas ya, Kak? Iya, coba Kak Airin bantu adik-adik kita Boleh, ulang Kak. sekali lagi Kak Airin. Boleh, kita ulang ya, Kak. Efesus 4 ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Iya Kak Airin. Nah Kak Airin, kita mau lanjut lagi Kak Airin. Nyanyi lagi. Tapi Kak Airin lagu ini jarang sih Kak Airin didengar. Tapi lagunya enak Kak Airin. Ada gerakannya, Kak? Iya ada gerakannya. Terus kita nyanyi dua lagu yang digabung Kak Airin. Kita nyanyi lagu Bukan Kuat Bukan Gagah dengan lagu Aku Pahlawan Kecil. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung tinggi di
disingkirkan oleh Rohku, kata Tuhan. Aku pahlawan kecil, Kristus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Aku pahlawan kecil, Kristus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Kita ulang sekali lagi ya. Pahlawan kecil, Kristus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Aku pahlawan kecil, Kristus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Kita mau pengakuan iman rasuli kah? Lipat tangannya adik-adik, bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah Kak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian lagi Kak. Nah kita nyanyi lagu Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Nah sekarang kita masuk Kak. Kita akan mendengarkan Khotbah. iya firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak kita Kak Eugene Panjaitan.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali Kak Eugene bisa bertemu lagi dengan adik-adik kakak di sini. Dan Kak Eugene hari ini akan membawakan firman Tuhan yang pasti bakal adik-adik senangi untuk didengarkan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Yesus, kita juga mau mempersiapkan hati kita. Kita berdoa dulu. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu. Kami masih dapat berkumpul dan beribadah secara online pada minggu ini. Terima kasih juga buat kakak-kakak dan abang sekolah minggu yang tetap setia mengajari dan membimbing kami adik-adiknya. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti apa yang disampaikan kepada kami. Berkati juga Kak Eugene yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, amin. Nah, adik-adik kakak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan menonton video yang seru, kita buka dulu Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari kitab Keluaran 14 ayatnya yang ke-21 sampai 22. Ayat yang keberapa? Ke-21 sampai 22. Ayo, udah dibuka semua Alkitabnya? Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut itu di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu menjadi tembok bagi mereka. Nah, sampai sejauh itu pembicaraan kita mengenai firman Tuhan Yesus. Nah, adik-adik kakak mau nanya sama adik-adik. Cerita ini menceritakan tentang kisah bangsa Israel waktu mereka berada di tanah Mesir, benar. Nah, waktu itu mereka sedang menjadi budak di tanah Mesir. Dan siapa nama raja waktu itu? Nama rajanya sangat terkenal, dan dia terkenal karena kekejamannya, yaitu Raja Firaun. Siapa sekali lagi kita ucapkan? Raja Firaun. Benar. Nah, adik-adik kakak, waktu itu bangsa Israel menjadi budak di tanah Mesir selama 400 tahun. Berapa? 400 tahun. Nah, adik-adik kakak, selama 400 tahun bangsa Israel merasa menderita, merasa sedih. Adik-adik, selama itu juga mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, mereka berdoa dengan rendah hati dan dengan sepenuh hati, memohon supaya Tuhan Allah mau membebaskan mereka dari siksaan tanah Mesir. Nah, adik-adik kakak, tahu nggak? Ketika bangsa Israel benar-benar berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, Tuhan Allah mau mendengarkan doa mereka. Nah, Tuhan Allah berjanji kepada bangsa Israel bahwa Tuhan Allah akan membebaskan mereka dari tanah Mesir dan membawa mereka ke tanah perjanjian. Nah, ada yang tahu nggak nama tanah perjanjian itu tanah apa? Tanah Kanaan. Kita ucapin sekali lagi ya, tanah Kanaan. Iya. Nah, adik-adik, tapi pasti kalian bertanya-tanya bagaimana cara Tuhan membawa bangsa Israel keluarkan dari tanah Mesir? Jawabannya adalah Tuhan menyuruh Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Waktu itu Musa menjumpai Firaun. Musa bilang,
Tuhan Allah memintaku untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, tapi adik-adik kakak, si Raja Firaun tidak mau. Dia tidak memberikan izin kepada bangsa Israel untuk keluar. Namun apa yang Tuhan lakukan? Seperti janjinya, Tuhan berfirman bahwa Dia akan membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Nah, bagaimana cara Tuhan? Tuhan mengirimkan 10 tulah. 10 tulah. Tulah itu sama seperti hukuman bagi bangsa Mesir. Apa aja 10 tulah itu? Pasti adik-adik kakak yang kelas besar pasti tahu. Tapi kita ulangi sama-sama ya supaya adik-adiknya jadi tahu. Yang pertama, tulah pertama adalah air menjadi darah. Yang kedua, katak. Yang ketiga, nyamuk. Yang keempat, lalat pikat. Yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Yang keenam, barah. Yang ketujuh, hujan es. Yang kedelapan, belalang. Yang ke-10, gelap gulita. Dan yang terakhir adalah kematian bagi anak sulung. Nah, adik-adik kakak, pada tulah yang ke-10, anak sulungnya Firaun pun ikut meninggal. Dan pada saat itu sedihlah hati Firaun dan akhirnya dia memutuskan untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, adik-adik kakak, mendengar hal itu, bagaimana perasaan bangsa Israel? Apakah mereka sedih? Tidak, justru mereka sangat senang. Mereka sangat senang akhirnya mereka bisa bebas dari tanah Mesir. Lalu mereka dan Musa buru-buru pergi keluar dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Kita lihat video berikut ini. Bagaimana bisa kita menuju Gunung Tuhan kalau dihalangi Laut Merah? Musa sudah tahu tujuannya, jadi dia pasti tahu bagaimana cara ke sana. Musa, Firaun sedang kesini dengan pasukannya. Bagaimana ini? Mereka masih akan menyerang kita. Percayalah, Tuhan mempunyai rencana. Permisi, Anda sudah tahu kan apa yang harus Anda lakukan, Musa? Belum tahu. Tapi aku tahu Tuhan selalu beserta kita. Dia pasti akan menunjukkan jalan. Lihat! Apa yang terjadi? Tetap maju! Mereka terjebak di Laut Merah! Musa, kenapa kau berseru kepadaku? Katakan kepada mereka supaya berangkat. Angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut, lalu belahlah airnya. Astaga! Kamu lihat itu?
Perbuatan dewa apa lagi? Apa yang kalian tunggu? Kejar mereka! Jangan kalian biarkan seorang Israel pun lepas! Apa semuanya sudah sampai? Semoga saja. Karena itu pasukan Firaun. Siapa sangka seorang gembala sederhana dipilih Tuhan untuk selamatkan Israel. Nah, udah lihat ya video tadi bagaimana Tuhan Allah menyelamatkan bangsa Israel. Tadi kita lihat di videonya bahwa tentara Mesir kembali mengejar bangsa Israel. Ternyata Firaun berubah pikiran, dia nggak jadi mau ngelepasin bangsa Israel. Tapi adik-adik, karena Tuhan sudah berjanji untuk menyelamatkan mereka, maka Tuhan menepati janjinya. Yaitu bagaimana? Dengan tadi kita baca di ayat yang ke-21, Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya dan meletakkannya ke atas air. Lalu apa yang terjadi tadi? Air itu terbelah, laut itu terbelah. Jadi orang Israel tadi bisa lewat dari tengah-tengah air itu. Bayangkan betapa sungguh luar biasanya Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Kakak mau tanya sama adik-adik kakak, adakah kalian yang bisa membelah laut? Tidak ada. Jangankan membelah laut Kak Ujin, berenang aja belum tentu bisa ya kan? Nah adik-adik kakak, sebegitu hebatnya Tuhan kita, sebegitu dahsyatnya Tuhan kita untuk menyelamatkan anak-anak yang Dia sayangi. Nah adik-adik kakak, sekarang ini Kak Ujin mau tanya, kita sekarang lagi terkena dampak apa? Dampak virus apa? Dampak virus corona. Ya kan, kita udah sekitar 4 bulan di rumah kurang lebih, ya kan? Udah sekitar 4 bulan di rumah, belajar dari rumah, sekolah minggu dari rumah, ada juga papa mamanya yang kerja dari rumah, dan kita nggak bisa keluar-keluar, ya kan? Nah, tapi adik-adik, kakak mau tanya, sampai kapan kita harus seperti ini? Ada yang tahu jawabannya? Tidak ada yang tahu. Kak Ujin tidak tahu, Amang Pendeta tidak tahu, kakak-kakak sekolah minggu tidak tahu, dan adik-adik kakak juga tidak tahu. Yang punya jawabannya siapa? Cuman Tuhan Yesus. Nah, adik-adik kakak, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang percaya, Tuhan Yesus minta kita apa? Minta kita untuk berdoa. Sebagai bukti kita percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita. Sama seperti bangsa Israel tadi, ketika mereka kesusahan, ketika mereka sedih, ketika mereka tidak tahu lagi harus minta pertolongan kemana, siapapun tidak bisa menolong mereka, mereka datang kepada Tuhan. Caranya dengan bagaimana? Berdoa. Berdoanya dengan bagaimana? Dengan ngintip-ngintip? Enggak. Dengan senggol-senggol? Enggak. Dengan lari-lari sambil makan berdoanya? Tidak. Tapi Tuhan mau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan sikap yang tenang.
Nah, adik-adik, ketika kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, yakinlah, percayalah, Tuhan Yesus akan juga menyelamatkan kita dari virus corona ini. Sama seperti bagaimana Tuhan Allah menyelamatkan bangsa Israel dari tanah Mesir, begitu juga Tuhan akan menyelamatkan kita dari virus corona. Kakak ada satu pesan yang bisa kakak sampaikan. Tuhan Allah yang menyelamatkan bangsa Israel beribu-ribu tahun yang lalu, Tuhan Allah yang sama juga yang akan menyelamatkan kita dari virus corona ini. Amin firman Tuhan. Sekarang Kak Ujin akan mengajak adik-adik kakak untuk membuka Alkitabnya lagi. Buka Alkitabnya lagi, kita mau ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya diambil dari kitab Ayub. Ayub. Oke, Ayub setelah kitab Ester. Kita buka Ayub 42. Ayub 42. Ayatnya yang kedua. Sudah dibuka Alkitabnya? Oke, udah ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Wah, luar biasa ya ayat hafalan kita minggu ini. Jadi harus kita hafal, oke? Sekian firman Tuhan Yesus, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu kepada kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan yang begitu hebat, yang mampu menyelamatkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tuhan Allah yang sanggup membelah laut Teberau, kami yakin dan percaya juga Tuhan Allah juga akan sanggup menghilangkan virus corona ini dari muka bumi. Sehingga kami boleh kembali beribadah ke gereja, kami boleh kembali bersekolah, dan kami boleh bertemu kembali dengan saudara-saudara yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Katakan amin. Nah, Kak Airin, tadi kan Kak Eugene udah baca dan berikan firman kepada kita. Kak Airin tahu nggak apa isi firman Kak Eugene tadi? Kak Airin tahu Kak. Kak Airin? Jadi isinya itu adalah Tuhan Allah bisa menyelamatkan bangsa Israel, dan termasuk Tuhan Allah juga bisa menyelamatkan kita dari virus pandemi yang ada melanda pada kita Kak. Iya Kak, jadi adik-adik kakak yang di rumah jangan takut ya kan Kak. Walaupun ada virus ini, kita percaya karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pasti virus ini akan segera hilang dari bumi kita ini akan Kak Airin. Tuhan Yesus yang iya, karena ada Tuhan Yesus. Oke Kak Airin, sekarang kita mau persembahan. Iya, mau persembahan Kak. Kita mau persembahan sambil kita nyanyi Di Sini Aku Bawa Tuhan. Persembahan kita mau berdoa yang dipimpin oleh Ilang Pendeta Naomi Hutagalung. Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan di jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan
tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Oke Kak Airin, demikian ibadah kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Praise ye